Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Irwan Fitrianto Nurrahman, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya ingin menyampaikan demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 budaya positif. Lebih awal saya ingin menyampaikan pemahaman tentang segitiga restitusi. Apa itu? Yakni proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari Chelsom Goshen tahun 1996. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Antara lain bagaimana prinsip membuat kesalahan itu kita jelaskan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang kemudian nantinya dapat menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Kemudian pada tahapan selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Pemahamannya adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mampu mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya. Nah, tahapan yang ketiga atau yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang perlu dilakukan? Ya, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsiknya, sehingga nantinya mampu menyelaraskan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Oke, kita berlanjut pada kasus 1, yaitu Mbak Olivia tidak mengerjakan tugas sekolah. Hal tersebut dilakukannya karena tidak fokus dan kurang tidur waktu malam. Nah, tentu saja akan mengganggu proses pembelajaran, terutama penilaian hasil pembelajarannya. Oke, bagaimana perlakuan restitusinya? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Du. Masuk. Selamat siang, Pak. Siang. Silakan duduk. Sehat, Du? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Kamu tahu nggak kenapa Pak Irwan panggil hari ini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Tepat. Tapi kemarin kamu masuk kan? Iya, Pak, saya masuk, tapi tidak mengumpulkan tugas. Oke. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Irwan juga sama. Pak Irwan juga pernah melakukan hal yang membuat Pak Irwan merasa, aduh, kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu. Tapi ketika kita melakukan kesalahan pasti punya alasan. Kamu? Saya capek dan mengantuk, Pak, soalnya malamnya menghadiri acara di rumah nenek sampai larut malam. Jadinya saat pelajaran saya ngantuk. Tapi kamu masih ingat kan tentang keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kalau kamu masih ingat, menurutmu apa yang kamu lakukan sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Nah, yang berkaitan tugas, kira-kira ini termasuk keyakinan kelas yang seperti apa? Selalu bertanggung jawab, Pak. Oke, berarti memang kita sudah punya kesepakatan dan ketika ada tugas berarti kita harus berupaya bertanggung jawab dan kita harus segera menuntaskan, kan begitu? Betul, Pak. Oke, berarti kamu sudah tahu. Lantas, kira-kira solusi apa yang tepat yang ingin kamu lakukan? Pertama, saya memohon maaf karena tidak mengerjakan tugas, Pak. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Irwan dan akan saya kumpulkan besok. Bagus, saya suka. Baik, saya suka. Kamu sudah menyadari kesalahan kamu sudah membuat solusi, dan kamu ingat dengan keyakinan kelas kita. Saya harap besok kamu bisa jadi lebih baik lagi. Baik, Pak. Saya apresiasi permintaan maaf kamu, saya terima dan saya doakan pastikan kamu besok menyenangkan di kelas, belajar dengan Pak Irwan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kamu jadi orang yang beruntung. Baik, Pak. Gitu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Rahmandani dari kelas 10 MPLB 3. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Irwan karena dari permasalahan yang saya hadapi, saya jadi tidur lebih awal dan tidak mengantuk lagi saat pembelajaran. Saya jadi fokus dan bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal, dan pastinya saya bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Terima kasih Pak Irwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kasus kedua, yaitu Mbak Ulfa pergi liburan bersama keluarga dengan berangkat di waktu kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah. Ia tidak mengikuti dan belum memberikan kabar atau tidak meminta izin kepada pembina terkait ketidakhadirannya dalam ekskul pramuka. Nah, bagaimana tindakan restitusinya? Mari kita lanjutkan simak bersama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Du. Silakan. Duduk. Terima kasih Pak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Irwan dengar kabar kemarin kamu nggak ikut ekskul pramuka. Iya Pak. Kenapa? Kemarin saya buru-buru pulang mau diajak ibu piknik ke Bandung Pak. Ke Bandung? Wah, sama keluarga besar? Iya Pak. Semuanya ikut? Iya. Kok Pak Irwan nggak diajakin? Pak Irman kan sibuk Pak. Tahu nggak apa yang sudah kamu lakukan kemarin dalam bentuk tidak mengikuti ekskul pramuka? Saya melakukan kesalahan karena kemarin saya tidak izin kepada pembina Pak. Oke, kalau begitu saya tanya, kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah nggak? Masih Pak. Lantas keyakinan sekolah apa yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Pak. Berarti yang kamu lakukan kemarin kamu sudah menyadari? Sudah Pak. Menyesali? Iya Pak. Oke. Nah, kedepannya kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kemarin? Saya akan ketika saya akan melakukan kegiatan di luar sekolah, saya akan izin kepada pembina ekstra tersebut Pak. Oke. Ada yang lain? Mungkin saya mengikuti ekstra dulu baru ikut ajakan ibu Pak. Tepat. Jadi prioritaskan tugas sekolah, sampaikan ke ibu, Bu, tugas saya belum selesai, bolehkah diundur waktu keberangkatannya? Nah, negosiasikan dulu dengan orang tua. Jadi tugas sekolah kamu selesai, senang-senang, nyaman deh, gak ada tanggungan, ya. Oke, berarti kalau kamu sudah menyadari, kamu sudah mulai paham dengan tata tertib dan keyakinan sekolah, besok kamu harus lebih baik lagi ya. Baik Pak, saya akan lebih tertib dalam mengikuti kegiatan sekolah lagi Pak. Bagus, saya suka itu. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Baik Pak. Tos dulu dong. Oke, Baik, silakan. Pak, permisi. Ya, hati-hati ya, Du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Holifah dari kelas 10 MPLB 3. Dari permasalahan yang saya hadapi, saya jadi belajar bagaimana saya harus tertib dalam mengikuti kegiatan sekolah, utamanya ekstrakurikuler wajib. Serta saya juga harus izin kepada pembina apabila saya tidak mengikuti ekstra. Saya juga harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting dalam kegiatan-kegiatan yang saya ikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian dua kasus yang kita lakukan restitusi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.